Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji Tuhan. Pertama terima kasih Bapak Gembala, Bapak Pendeta Edi sudah percayakan saya untuk menyampaikan firman. Ini mungkin tahun kelima Pak, kelima tahun yang lalu ya. Saya pernah sampaikan firman Tuhan di sini dan khotbah paling terpendek. Masih ingat? Khotbah paling terpendek kalau kurang lebih 20 menit kalau tidak salah. Pak Edi bilang, khotbahmu terlalu pendek sekali. Tapi saya tidak tahu hari ini apa terpendek atau terpanjang. Terima kasih sekali lagi buat Pak Gembala, Ibu Gembala, Pak Pendeta David sudah percayakan saya untuk menyampaikan firman. Mungkin ada yang belum kenal, saya Pendeta Heri Winowoda, Gembala Jemaat GPKDI Nafirision Kota Bitung. Jadi kalau Anda jaga lihat itu ada GPKDI Nafirision Kota Bitung di Sulawesi Utara. Saya anak 3, istri 1, dan saya ada di sini pagi ini karena kita ada urusan organisasi ya gereja dengan Pak Gembala dan Pak David. Kita ada 4 hari di Cipanas ya, sangat menguras tenaga dan otak sampai rambut-rambut saya agak sedikit jatuh. Pak Gembala kemarin pegang pundak saya, dia gini, Pak ada berapa rambut tuh yang jatuh? Saudara, tapi Alkitab berkata tidak ada sehelai rambut yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Dan saya pagi ini sama ibadahnya dengan gereja saya jam 8 pagi juga. Pagi ini istri saya yang khotbah. Saya khotbah di sini dan terima kasih buat jemaat boleh percayakan saya untuk menyampaikan firman pagi ini. Pak Wi, Tuhan berkati. Ya. Saudara, mari kita lihat firman. Saya sudah dikasih judul firman ini. Ini kalau menurut saya berat sekali nih Pak, judulnya ini. Tapi saya harus coba menyampaikan bukan teori. Saya tidak mau sampaikan firman cuma sekedar teori. Nah, ini fakta. Ini perjalanan hidup saya dan juga saudara akan alami perjalanan itu. Mari kita lihat Galatia pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-4, 3 dan ayat 4. Mari kita berdiri menghormati pembacaan firman. Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 3 dan ayat 4. Kalau bisa lihat di slide ya, sudah ada di slide-nya. Saya baca untuk kita sekalian dan kita baca sama-sama aja ya. 3 dan 4 dalam hitungan ketiga. 2, 3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Tuhan berkati, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ending hidup ini ada 2 pilihan. Engkau berarti, engkau bermegah, atau engkau tidak berarti dan tidak mendapat kemegahan itu. Dan setiap arti hidup ini harus akan dibayar dengan perjalanan hidup. Saudara, saya percaya kita semua yang hadir di pagi hari ini akan dan suka untuk mengalami hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang cukup dan sangat berarti. Karena hidup ini, pengkhotbah berkata kalau hidup ini tidak ada artinya. Tetapi 1 Korintus 15 ayat 58 berkata begini, hidup itu terlalu berarti karena semua yang kita lakukan akan diperhitungkan Tuhan. Berbahagialah mereka karena mereka akan mengalami hal-hal yang sangat berarti. Amin saudara. Jadi saudara, saya pernah khotbah di Duka. Saya mengatakan begini, ada hidup yang berguna dan ada hidup yang tidak berguna.
Hidup yang tidak berguna adalah ketika mereka mati di luar Tuhan. Wahyu pasal 13 ayat 14. Berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan, bla bla bla, karena jerih lelah mereka, segala perbuatan mereka akan mengikuti mereka dan semuanya akan dipertanggungjawabkan. Dan hidup yang tidak ada berarti adalah hidup yang tidak memuliakan Tuhan. Saudara yang hadir pada pagi ini adalah orang-orang yang berarti. Boleh katakan amin? Saudara adalah orang-orang yang hebat. Saudara adalah orang-orang spesialnya Tuhan. Saudara berarti. Saudara sangat mahal dan berharga. Boleh katakan amin? Ngomong ke teman di samping saudara. Kamu orang berarti, kamu orang hebat, kamu orang luar biasa. Kalau kita yakin bahwa kita berarti dan kita hebat, kita orang yang mahal, hidup ini tidak boleh disia-siakan. Karena saudara adalah orang yang sangat berarti. Di dalam Galatia yang telah kita baca, mari saudara, kalau Anda mau melihat Anda berarti, ujilah dirimu sendiri. Yang menguji kita bukan orang lain, menguji kita diri kita. Standar ukuran ujiannya adalah firman. Wahyu pasal 11 mengatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita adalah pengukur. Bulu pengukur untuk mengukur siapa kita. Yang mengukur kita adalah firman yang ada dalam diri kita. Anda berarti atau tidak, ukuran bukan kepada orang lain. Ukuran adalah kepada dirimu, karena engkaulah yang mengevaluasi perjalanan hidupmu setiap hari dan setiap saat. Amin. Nah saudara, ada beberapa contoh saudara. Tuhan melihat, Tuhan menguji dan Tuhan mendapati. Mari kita lihat dalam Wahyu pasal 2. Dalam surat atau kitab Wahyu pasal 2, wahyu kepada Yohanes di Pulau Patmos. Tuhan bilang begini kepada Yohanes, engkau melihat ada 7 gereja, ada 7 sidang jemaat di Asia Kecil. Dan keberadaan gereja-gereja ini engkau lihat keberadaan mereka. Apakah mereka mengakhiri hidup dengan sangat berguna dan bermanfaat atau tidak? Saudara tahu gereja-gereja ini dibentuk oleh rasul-rasul, orang-orang hebat. Pelayanan ini luar biasa menjadi kesaksian di Asia Kecil. Dia mulai merembet sampai kepada Asia dan Eropa. Tetapi akhir hidupnya Tuhan datang dan melihat. Tahu ke saudara, Tuhan juga seringkali datang dan melihat saudara. Amin. Dia datang secara pribadi dan dia melihat siapa engkau. Dia melihat standar pengiringanmu kepadanya. Dia melihat kadar iman perjalanan hidup saudara. Yang mengukur adalah Tuhan lewat firman-Nya dalam hidup saudara. Itu sebabnya Tuhan mendapati dalam ukuran ini. Kita lihat saudara dalam Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-19. Wahyu pasal 2 ayat 19, dia bilang kepada jemaat Tiatira. Maaf ya kalau sedikit melenceng bahasa Manadonya. Jadi kalau saudara, apa itu ya? Ya itu kan seperti itu kan. Itu bahasa Manadonya saudara ya. Tapi saya coba membawa saudara mengerti bahasa Indonesia. Walaupun saya kadang-kadang terselip bahasa Pak David ini. Ya, ayat 19 dia bilang begini. Ayat 18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi kata Tuhan kepada Tiatira, aku punya keberatan, aku mencela engkau karena engkau telah membiarkan wanita Isabel
yang menyebut dirinya nabi, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya mereka berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam gereja Tiatira, manusia tidak tahu keberadaan gereja jemaat ini. Manusia tidak mengerti apa yang terjadi dalam gereja ini. Tapi Tuhan datang dan Tuhan berkata, Yohanes, sampaikan kepada malaikat jemaat, sampaikan kepada gembala sidang, sampaikan kepada pemimpin jemaat. Aku tahu pekerjaan, tahu ke saudara. Manusia tidak tahu apa yang kita buat. Di belakang sana tidak ada orang yang tahu. Tapi Tuhan sangat mengetahui dirimu lebih dari dirimu sendiri. Haleluya. Dia berkata, kasih dalam Tuhan, aku tahu pekerjaanmu, engkau hebat, engkau luar biasa. Jadi saudara, kalau engkau menjadi orang yang hebat, atau dalam Galatia 6 ayat 4 tadi mengatakan, engkau kasih dalam Tuhan harus mengizinkan Tuhan. Harus mengizinkan Tuhan memproses hidupmu. Dan Tuhanlah yang menilai hidupmu. Haleluya. Manusia hanya melihat casing, manusia hanya melihat luar. Tapi Tuhan melihat dalam. Tuhan tidak tertarik dengan casing kita, dengan luar kita. Yang Tuhan tertarik dalam kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, mungkin saudara punya HP seperti saya ya. Ada HP seperti ini, ada sih enggak? Paling lah enggak ada lah HP-HP canggih di sana. Tapi kasih dalam Tuhan, ini HP, ada satu juga HP seperti ini. Sama-sama HP, tapi kalau medan tempur, ini yang sangat berarti. Kenapa? Signal udah lari kemana-mana saudara, dia bisa jangkau. Betul enggak? Kalau casing kasih dalam Tuhan beda. Beda casingnya. Ini hebat, ini dah hebat. Tapi dalam isinya, ini lebih hebat menurut saya. Menurut saya. Kalau saya datang ke daerah-daerah, ini signalnya kuat ini. Kalau ini udah lari lah. Sudah. Dengar baik-baik. Ini bisa dalam medan apapun. Tapi ini hanya ada dalam medan tertentu. Betul? Tuhan mau cari yang ini. Di medan apapun, dalam situasi kondisi apapun, dalam keberadaan apapun hidupmu, dalam masalah, dalam pergumulan, dalam kelimpahan, dalam pemberkatan, Tuhan melihat engkau, apa engkau tetap bertahan atau engkau tetap setia, itulah yang menentukan di mana Galatia pasal 4, engkau menjadi orang yang sangat berguna dan engkau akan menikmati segala kemuliaan yang Tuhan berikan untukmu. Jadi jangan jadi jemaat sama dengan blow on. Deng itu bahasa Manado itu. Dengan bahasa Indonesia, jangan jadi jemaat jadi sama dengan blow. Kenapa? Di warna biru dia biru, di warna merah dia merah. Benar atau betul? Tidak ada jawaban, Pak. Benar apa betul? Sama-sama, sama ya. Jadilah kita sebagai umat Tuhan, sebagai warga kerajaan Allah, punya sikap, punya hal yang perlu kita ikuti. Itu sebabnya Alkitab berkata, kasih dalam Tuhan, di dalam Wahyu, pelayananmu Tuhan katakan aku tahu. Tapi dia mencela, dia mencela. Hei Tiatira, engkau hebat, engkau luar biasa. Kalau engkau memuji Tuhan luar biasa, kalau engkau menyembah Tuhan luar biasa, kalau engkau bergloria, engkau lompat-lompat saudara. Tapi Tuhan bilang, engkau ada dosa, engkau ada pelanggaran, engkau ada kesalahan. Apa kesalahannya? Engkau telah membiarkan umatku dicerai-beraikan dengan pengajaran. Tadi pagi saya dengan Bapak Gembala sharing tentang firman di meja makan. Tadi pagi Bapak Gembala, umatku binasa karena tidak punya pengetahuan. Betul? Firman itulah yang menentukan engkau bertumbuh.
Tuhan bilang aku tahu, tapi engkau membiarkan dosa. Engkau kompromi dengan dosa. Engkau kompromi dengan salah. Bagaimana engkau akan menerima kemuliaan besar yang aku berikan kalau dalam hidupmu manusia yang tahu di belakang engkau, tapi aku melihat ada pelanggaran, ada salah, ada dosa yang engkau sembunyikan. Itu sebabnya dia berkata, Tiatira, engkau harus bertobat. Mau melihat kemuliaan, mau melihat perbuatan Tuhan besar, engkau mau diangkat. Hidupmu nanti ke depan akan menjadi orang yang ditentukan oleh Tuhan. Orang-orang yang hebat. Karena Alkitab berkata, masa depanmu adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Bagaimana itu terjadi? Izinkan Tuhan memeriksa hidupmu. Betul? Amin. Saudara, kalau saudara baca kitab Wahyu pasal 1, Yohanes melihat ada kaki dia, dan di tengah-tengah kaki dia ada seorang anak manusia yang datang dan melihat kaki Dian itu. Kaki Dian itu pelita. Kalau perjanjian lama di kamar suci itu ada kaki Dian, ada pelita. Dan yang berhak menambah minyak di pelita itu dan membersihkan sumbu pelita itu tidak semua orang, hanya imam besar. Saya gambarkan begini, kalau ini pelita mimbar, ada 7 pelita menyala dan saya imam besarnya. Setiap hari saya datang, saya periksa pelita. Mengerti maksudnya? Kalau mana ada yang sudah kurang nyalanya, berarti sumbunya dalam keadaan kotor. Saya bawa gunting. Imam besar dia akan bawa gunting, dia menggunting sumbu itu. Supaya kenapa arangnya pergi. Nyalanya semakin besar, semakin hebat. Kedua, saudara, imam besar itu melihat apakah minyak dalam pelita itu masih ada, enggak. Dia datang, dia bawa minyak, dia ngisi. Supaya kenapa? Pelita itu tidak mati. Tuhan pernah berkata begini, hendaklah kamu jadi garam dan jadi terang. Bagaimana kita mau terang kalau sumbu kita udah berarang, tidak pernah bersihkan. Tuhan datang di gereja, kasih dalam Tuhan 7 gereja. Tuhan datang, Tuhan melihat, saudara, ada Efesus, ada Laodikia, ada Tiatira, ada Smyrna, ada Philadelphia dan lain sebagainya. Dia datang. Saya boleh kasih contoh begini. Pelita bicara tentang gereja, eklesia, saudara dan saya. Dan saya kasih contoh, saya imam besar, saya adalah Tuhan. Tuhan datang, lihat saudara saya. Dia datang, dia periksa siapa saudara. Dia bilang, David anakku. Kan, maaf ya. Bisa minta izin sama istrinya tadi. Bisa minta izin. David maaf, kerak bajumu harus dirapikan. Betul enggak? Tersinggung enggak? Kenapa? Tuhan datang memperbaiki. Dia datang di tengah-tengah kaki dia itu, dia periksa siapa Anda. Siapa saudara? Dia datang, dia memperbaiki. Dia memulihkan, dia membentuk saudara. Itu sebabnya Alkitab berkata, izinkan Tuhan untuk membentuk saudara supaya engkau berlayak di hadapan Allah. Dia bagaikan seorang penjunan yang membentuk ajunannya supaya berkenan kepada dia. Tahu ke saudara, kalau engkau mengalami proses perjalanan hidup, Tuhan sementara membersihkan saudara. Boleh katakan amin? Tahukah saudara, kalau ada masalah yang engkau alami, Tuhan sementara datang dengan guntingnya membersihkan sumbumu supaya engkau punya Kristen bukan jadi Kristen tradisional, tapi engkau menjadi Kristen yang maksimal, Kristen yang biasa-biasa digunting, Kristen yang tidak pernah bersaksi karena tidak ada api, takut, ragu, digunting, dibersihkan oleh Tuhan supaya engkau menjadi Kristen yang maksimal. Amin. Mau datang digunting oleh Tuhan?
mau datang dibersihkan oleh Tuhan. Sakit teman. Sakit. Betul? Sakit. Boleh turun di bawah. Izin dulu sama Pak Gembala. Sakit. Jangan dikira ikut Tuhan dah sakit. Tetapi kasih dalam Tuhan Alkitab berkata, penderitaan, pencobaan yang kau alami tidak akan melebihi kekuatan. Karena Tuhan tahu kekuatan sampai di mana, dan ketika habis kekuatanmu, tangan Tuhan menolong saudara. Jadilah Kristen yang berguna, bermanfaat bagi lingkungan, komunitas, domain di mana engkau ada. Haleluya. Belum habis itu, nanti khotbah pendek lagi. Jadi saudara, bagaimana kita kasih dalam Tuhan untuk menjadi orang yang hebat, orang yang luar biasa? Izinkan Tuhan. Izinkan Tuhan memeriksa saudara. Kenapa dia perlu periksa? Kalau di dokter kan dia check up. Tek, tek, tek. Oh Pak, ini Pak ada sakit ini. Dokter bukan pencipta saudara, tapi dia mengerti kekurangan kesehatan saudara. Apalagi Bapak di surga. Sejak sebelum engkau di kandungan ibumu, Tuhan telah mengenal engkau. Dan Tuhan telah menguduskan engkau dengan tujuan Tuhan untuk engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Kita lihat satu ayat lagi. Pasal 3 ayatnya yang ayat pertama dan ayat kedua. Pasal 3 dalam Wahyu pasal 3 ayat 1 dan ayat 2. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan tahu. Tuhan tahu semua pekerjaanmu di terang maupun di gelap. Oh, di sini tidak ada yang di gelap-gelap ya, semua diterang semua ya. Puji Tuhan. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapanku. Bagaimana kita akan mengukur kita menjadi orang yang menerima semua kemuliaan, tapi Alkitab berkata tidak satu pun didapati sempurna. Kenapa? Aku tahu semua pekerjaanmu padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Tuhan pernah mencela dalam pasal 2 gereja pertama namanya Efesus. Tuhan bilang kepada Efesus, aku tahu pekerjaanmu hebat. Aku tahu engkau luar biasa. Tapi aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Amin. Aku punya keberatan kepada gereja Efesus karena gereja ini telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Apa itu kasih mula-mula saudara? Kalau saudara jatuh cinta, Anda pernah jatuh cinta? Ada enggak? Bapak dan ibu pernah jatuh cinta enggak? Pernah lah. Masa kamu kawin enggak jatuh cinta? Ya? Saya waktu jatuh cinta, waduh, apa namanya kalau orang Manado bilang tai kucing rasa, mana ada tai kucing rasa coklat, namanya tai kucing ya tai kucing, ya kan gitu kan, tidak ada tuh kamu itu, coba rasa. Saya jatuh cinta saudara, saya tidak bisa tidur, memikirkan terus si dia. Di mana saya ada apabila tidak berkomunitas,,, atau dalam keadaan kesendirian, saya selalu melamun, merenungkan. Saya tidak bisa tidur. Memikirkan terus si dia. Di mana saya ada apabila tidak berkomunitas atau dalam keadaan kesendirian, saya selalu melamun, merenungkan. Di mana saya ada apabila tidak berkomunitas atau dalam keadaan kesendirian, saya selalu melamun, merenungkan.
Itu namanya jatuh cinta. Kalau saudara jatuh cinta kepada Tuhan, saudara suka merenung, suka memikirkan Tuhan. Cintanya menggebu-gebu. Biar dilarang saya ingin ketemu, saya mau ketemu. Mau menyeberangi lautan, saya akan seberangi. Mau naik gunung, ada kan pujian. Ke gunung tinggi ku naik, 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 mencari damai. Ke lembah curam ku turun, turun, mencari damai. Baru nyanyi sendiri di rumah, sambungan. Segala sesuatu dia akan lalui, dia akan lewati karena jatuh cintanya. Ketika Anda jatuh cinta awal kepada Tuhan, tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi saudara dengan Tuhan. Meskipun itu aniaya, meskipun nyawa taruhan saudara. Tapi Tuhan mendapati mereka sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Kalau hidupmu menjadi hidup yang berarti, pelihara, jaga kasih yang mula-mula itu. Saya di jemaat, kalau ada yang susah, Bapak Gembala tolong doakan. Jam doa puasa hari Sabtu kita jam 2, jam 12 dia sudah ada di gereja. Ibadah pagi jam 8, setengah 8 dia sudah ada di gereja. Dia selalu mendahului Tuhan, cinta Tuhan. Dia mengalami banyak mujizat. Saya mau kasih tahu kepada saudara, saudara mau menerima mujizat yang luar biasa, dahulukan Tuhan dalam semua hal. Termasuk hal yang sederhana yang kita anggap enteng saudara, yaitu soal ibadah. Sebelum jam 7 itu sudah ada, sebelum jam 8 sudah ada ibadah, betul atau benar? Bilang kepada teman, kalau mau lihat mujizat jam 8 kurang sudah ada di gereja. Bilang maksudnya kepada teman di sana. Jangan pendeta suami khotbah baru pulanglah engkau dengan damai sejahtera, ya cuma sampai pintu balik udah. Saudara tahu kenapa untungnya? Kisah pasal 3 baca. Sebelum pukul 3 petang, Petrus, Yohanes naik ke bait Allah. Ditemukan 30 tahun seorang lumpuh yang tidak pernah mengalami mujizat sudah 30 tahun di depan pintu gereja. Tidak ada mujizat. Kenapa? Tuhan tidak pernah mengadakan perbuatan ajaib kepada orang yang tidak komitmen dan tidak setia dan tidak punya kasih yang mula-mula dengan Tuhan. Betul? Pak David tidak mungkin akan berjanji kepada istrinya kalau istrinya pasif. Betul atau benar? Tapi kalau coba istrinya menyukakan hatimu, Ma, apa Pak? Nah, udahlah nantilah. Pak David udah ada dalam pikirannya angan-angan. Dia mau beli apa untuk istrinya walaupun istrinya tidak meminta. Banyak kali begitu kan Pak? Atau kurang? Istrinya tidak meminta apa-apa saudara. Tetapi suaminya mengerti kebutuhan istrinya. Kenapa? Karena menyukakan hati. Cintanya menggebu-gebu. Dia mempertahankan cintanya. Rohnya menyala-nyala kasih dalam Tuhan melayani suaminya. Tanpa diminta. Pak David datang dari tempat yang lain memberikan hadiah yang spesial untuk istri. Dengar baik-baik. Bapak yang jahat tidak akan memberikan batu ular kepada anaknya yang minta roti dan minta ikan. Apalagi bapak kita yang baik. Tapi tergantung spiritmu, tergantung kasihmu, tergantung penyerahanmu, tergantung kesetiaanmu. Alkitab bilang kalau doa orang benar besar kuasanya. Pernah mengalami. Orang berkata doa orang benar besar, mereka cuma ambil besar kuasanya. Tapi saudara, kalau engkau menjadi melihat mujizat terjadi luar biasa, engkau harus berdiri di hadapan Allah dalam doa.
sebagai orang yang berkenan, sebagai orang yang benar di hadapan Allah. Kalau engkau berdiri dengan semua beban dosa dan pelanggaran yang tidak pernah diakui dan tidak ada pengampunan, doamu tidak akan dijawab. Yesaya 59 ayat 1 ayat 2. Tidak kurang panjang tangan Tuhan menolong. Tidak kurang pendengaran mendengar doa. Tapi dia tidak bisa menjawab kepadamu. Dia menyembunyikan diri dari hadapanmu. Karena ada dosa, ada pelanggaran, ada kejahatan. Tapi kalau kita berdiri di hadapan Allah, Allah mengukur hidup saudara. Allah melihat engkau. Dan Alkitab berkata, ketika engkau diukur sesuai dan pas dengan ukuran Allah, doa orang benar, engkau yang telah dibenarkan oleh firman, maka engkau akan melihat mujizat terjadi. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh, ini. Maksud saya, boleh jangan. Jadi saudara, mari kita hidup dalam posisi seperti ini. Apakah saya orang benar? Yes. Tapi bagaimana dengan Roma pasal 3 ayat 23? Tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Semuanya berdosa dan tidak layak untuk menghadap Tuhan. Tapi Alkitab berkata, kalau engkau orang yang berdosa, mengaku dosamu, Ia setia, Ia akan mengampuni. Ketika engkau diampuni dalam posisi doa, engkau dibenarkan oleh firman. Dan ketika engkau dibenarkan dan engkau berdoa, maka doamu dijawab Tuhan. Haleluya. Bilang kepada teman di samping, kalau kamu mau berdoa, pastikan dirimu benar di hadapan Tuhan. Caranya bagaimana? Izinkan Tuhan mengukur saudara. Saya masih contoh begini. Tuhan mengukur saudara. Tuhan Yesus bilang begini. Kalau engkau mau datang kepada Tuhan, sebelum engkau mempersembahkan korban, engkau harus menyelesaikan masalah. Itulah benar. Amen. Halo. Sebelum engkau datang mempersembahkan korban, engkau harus bereskan dulu masalahmu, pulang bereskan masalahmu. Artinya apa? Kalau engkau menghadap Tuhan, engkau harus murni hati. Tidak ada kedengkian, tidak ada amarah, tidak ada kepahitan dalam hidup. Karena itu penghambat doamu untuk Tuhan menjawab. Haleluya. Itu sebabnya dia datang, dia bersihkan, dia gunting. Apa yang dia gunting? Dia gunting adalah kepahitan saudara. Egomu digunting. Merasa diri benar, merasa diri tidak salah, digunting oleh Tuhan. Sakit, ya sakit. Kadang-kadang itu mengorbankan rasa harga diri. Betul tak? Saya punya jemaat yang Tuhan percayakan, bukan punya saya, yang Tuhan percayakan. Dulu tinggal serumah, tapi pisah, tinggal serumah. Bersaudara, kenapa? Karena ada kepahitan. Saya udah selesaikan, saya bilang, kamu lah minta maaf lah dan lain sebagainya. Saya enggak salah. Dia yang minta maaf. Yang satu juga, saya bilang, kamu minta maaf lah. Saya enggak salah. Kalau begitu, kalian berdua merasa diri benar, siap masuk neraka. Betul enggak? Kalau kalian merasa diri benar, siap masuk neraka. Ego, merasa diri tidak bersalah. Kenapa? Di sorga tidak ada orang yang kepahitan. Betul apa benar? Di sorga tidak ada orang yang simpan akar pahit. Sumbu-sumbu yang kotor itu dibersihkan supaya saudara menyala. Dosa-dosa itu dibersihkan, ditanggalkan, Tuhan menyucikan saudara. Supaya engkau menjadi Kristen yang maksimal, Kristen yang menikmati anugerah
berlimpah-limpah dari Tuhan. Anda boleh ada persoalan dengan orang lain. Orang lain boleh punya persoalan dengan saudara. Tapi kita harus menjaga hati kita. Di dalam Galatia, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Saudara, ada ayat lain mengatakan, Paulus bilang begini. Ada orang yang membangun pekerjaannya di atas batu, di rumput kering, dan lain sebagainya. Semua pekerjaan orang itu akan diuji. Apa dengan apa ujiannya? Hanya satu alat ujiannya, dengan api. Betul? Saudara akan melihat emasmu itu imitasi apa asli, itu harus bawa di tukang emas diuji dengan api. Betul dah? Semakin emasmu dibakar dan dia semakin timbul kemurnian, itu asli. Saya teringat waktu saya baru merintis ya. Saya bikin gereja mulai dari kandang ayam. Saya pindah habis kandang ayam ke kandang kuda. Bapak David lah tahu di sana kan banyak kuda ya. Jadi baunya luar biasa. Karena merintis di kandang kuda kedua itu, hidupnya penuh dengan pergumulan. Setelah itu kasih dalam Tuhan, saya tinggal dengan saya itu ada 2 keluarga. 2 keluarga, salah satu Pendeta Rahman di Batam. Itu merintis tinggal dengan saya waktu itu. Pada waktu itu saudara, hari Jumat, semua orang kan akan kerja bakti hari Jumat sana, namanya Jumat bersih. Tapi sebelum hari Jumat itu, malamnya itu ada hujan lebat. Dan di Bitung, di kota yang saya tinggal, kalau hujan lebat, itu setiap jalan itu yang dari tanah itu ada tanda-tanda saluran air kecil-kecil yang airnya berjalan. Saudara, pagi kita bangun, orang yang tinggal di rumah saya itu dia jalan ke tetangga di sebelah. Saya lihat kok dia jalan kemana ya, dia bikin bersih. Tapi saya lihat dia jongkok, saudara, di pagar, di samping pagar dia jongkok begini. Dia lihat. Anda kan tahu maksudnya kan? Dia jongkok, dia langsung datang ke rumah. Saya lihat, saya bilang, ada apa? Seorang ibu, ada apa bu? Dia bilang, Brur. Kita di sana kan panggil Brur. Brur, saya dapat emas. Dia kasih, wih banyak sekali emas. Udah emas jadi udah berantai-rantai banyak. Oh cukup. Saya sebagai orang yang merintis, saya bilang, oh Tuhan terima kasih anugerahmu. Saya punya hidup berarti nyambung lagi. Kira-kira begitu ya. Nah saya bilang begini, udah pergilah ya. Dia bilang, kita pagi ini ndak usah masak, saya pulang kita beli makanan. Wah hebat, saya semangat merintis sih dapat emas banyak. Dia pergi, dia semangat, bro, pergi ke sana, semangat. Jam 8 pagi dia udah pergi, wah semangat, dia udah ganti baju, udah cantik-cantik dia pergi, bawa emas yang banyak. 1 jam kemudian dia datang. Dia datang tidak seperti dia pergi. Dia pergi semangat kasih dalam Tuhan. Dia datang dia begini. Saya lihat, dalam hati sudah tidak berhasil berarti. Saya bilang, dia datang, ya bro, itu bukan emas. Maksudnya bukan emas, kenapa? Iya. Waktu saya pergi ke tukang emas, mereka taruh di kompornya itu, lantas mereka pakai api itu, kok bukan timbul emasnya, langsung kelihatan putihnya, ternyata mitasi. Lantas kamu ambil, buat apa lah mau ambil lah, mitasi tidak ada harga. Mbak, maksudnya saya tidak nyinggung saudara pakai mitasi ya. Maknanya apa saudara? Ketika dia pulang, dia bilang tidak bisa. Jadi semua angan-angannya hilang. Kenapa? Yang ada mitasi. Maksudnya apa?
Tuhan tidak cari imitasi. Imitasi itu apa di sini? Hah? Palsu. Mie kocok atau? Imitasi. Kalau sana kita kan imitasi. Saudara, tapi di mana lagi itu imitasi? Itu kan ingat mie kocok itu. Jadi saudara, kasih dalam Tuhan hilang semua, buyar semua. Tuhan tidak cari itu. Engkau akan masuk di dalam api ujian. Dengar baik-baik, Injil Matius berkata begini, alat penampi sudah ada di tangan Tuhan. Dan dia siap untuk menampi saudara dengan api. Aku membaptis kamu dengan air, tapi dia yang datang kemudian daripadaku, dia akan membaptis kamu dengan roh dan dengan api. Amin. Dia akan membaptis kita, dia akan mengizinkan kita melalui fase-fase itu. Untuk apa? Supaya engkau melihat sesuatu besar. Engkau bukan iman, engkau bukan orang Kristen yang imitasi, tapi engkau orang Kristen. Semakin hari engkau dibakar dengan pencobaan, semakin hari engkau mengalami pergumulan, semakin engkau menyala dan engkau bergelori, semakin timbul keaslianmu. Dan Tuhan membutuhkan orang seperti itu untuk menyatakan kemuliaannya bagimu dan bagiku. Pendaya tepuk tangan ini. Mau ikut, mau lewati fase itu? Mau lewati pencobaan, tantangan, persoalan? Ada yang mundur dari pencobaan? Saya waktu bangun gereja, Pak Gembala tahu nih. Saya tidak punya uang. Kalau bercerita uang lah Pak Gembala ya tahu lah. Kita banyak bergantung kepada Pak Gembala ini. Banyak membantu beliau. Saya harus rombak gereja, saya 4 kali rombak gereja. Mulai dari kandang ayam, gereja yang sangat sederhana, baru semi permanen, baru dibikin lagi gereja tripleks, dan sekarang sudah tetap. Dan Tuhan menyuruh saya untuk bangun gereja, boleh bersaksi itu Pak? Saya suruh, Tuhan bilang bangun hambaku, saya uji bagaimana cara membangun, dan saya bangun di luar jangkauan pemikiran saya. Tidak masuk dari akal dengan jemaat, dengan keuangan, tidak mungkin. Jemaat waktu itu baru kurang lebih 80 orang. Saya mulai melihat ada satu orang yang menurut pandangan saya, dia orang yang bisa dan mampu untuk menjadi ketua panitia, dan saya beranggapan ini saya. Ketua panitia akan cari dana untuk bangun gereja. Ternyata anggapanku, penilaianku beda dengan penilaian Tuhan. Ketika saya bilang kamu bangun gereja, saya panggil dia saudara dari rumah. Saya bilang datang kemari, datang ke pastori, kita mau bangun gereja. Dia tanya kepada saya, Pak bangun gereja berapa? Saya bilang bangun gereja 6 miliar. Dia kaget saudara. Dia bilang Pak, saya belum kasih jawaban. Saya bilang bukan sekarang jawabanmu. Jawabanmu seminggu saya tunggu. 3 hari kemudian dia datang dengan istrinya. Dia bilang sama saya, Pak Gembala, maaf ya. Oh ada apa? Saya tidak bisa jadi panitia. Oh sudahlah, enggak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua dia bilang, Pak Gembala maaf ya. Ada apa? Saya mundur dari gereja ini. Anda bayangkan. Udah tidak mau jadi panitia, dia mundur dari gereja. Dia tidak mau menerima sesuatu yang besar. Dia melihat pekerjaan Tuhan, dia melihat seperti Lot melihat. Dia tidak melihat seperti Abraham melihat. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lot melihat lembah Yordan, tapi Abraham melihat sesuatu yang tidak mungkin, padang belantara. Karena Abraham pakai kacamata Tuhan,
bukan pakai kacamatanya Lot, kacamata dunia. Saya bilang baik, tapi saya terluka. Kok kalau kamu tidak mau jadi panitia ya bolehlah. Tapi kalau kamu tidak mau, kamu keluar dari gereja, waduh, karena istrinya adalah anak didikan saya mulai di sekolah minggu. Saya tanya, kamu yang mana? Ya om, saya kan harus tunduk dan taat kepada suami. Ya udahlah, pakai firman Tuhan lah, udahlah. 8 tahun kemarin gereja itu, Pak, kemarin. Tahun kemarin. Saya bikin hari pernikahan, hari ulang tahun pernikahan saya ke-25. Saya undang beliau. Beliau datang dengan membawa apa namanya sini? Kalau kita sana nasi kuning ya. Pakai di ya kira-kira begitulah tumpeng ya. Dia bawa, dia udah jadi camat, kepala kecamatan. Dia datang kepada saya, dia bawa itu Pak Gembala. Dia lihat dari kiri ke kanan, dia lihat. Dia lihat saya ngorek sama istri saya, Ma. Lihat dia lihat pakai kacamata Lot bukan kacamata Abraham. Dia lihat saudara. Satu kata dia bilang, Pak, hebat ini gereja ya. Saya bilang seharusnya gereja ini hebat di tangan Bapak. Tapi Bapak tidak nangkap tujuan dan rencana Tuhan dalam diri Bapak. Orang sudah membangun selesai bangun gereja, tapi sejarah tidak pernah selesai. Amin. Sejarah tetap mengingat dan sejarah tetap akan beritakan siapa yang membangunnya, saudara. Artinya apa? Kenapa? Apa hubungannya dengan emas tadi? Dia percaya dia anak Tuhan, dia hebat, dia luar biasa. Tapi ketika Tuhan izinkan dibakar dalam api pembakaran, dia keluar. Dia pergi, tidak siap untuk menerima api ujian. Dan dia tidak akan menciptakan sejarah di mana Tuhan telah bekerja lewat gereja itu. Amin. Saya mau katakan kepada saudara, izinkanlah Tuhan menguji saudara. Izinkanlah Tuhan memproses saudara. Dalam pergumulan, dalam masalah dan persoalan adalah langkah Tuhan, alat Tuhan, cara Tuhan untuk memberkati engkau, adalah cara Tuhan untuk membentuk engkau supaya engkau akan menerima perjanjian-perjanjian besar dalam hidup saudara. Saya teringat satu ayat firman, dia bilang begini. Elia bilang 3 tahun setengah terjadi kelaparan. Sampai orang bisa memakan orang, kanibal pada zaman itu. Saudara, begitu masalah yang luar biasa. Kekeringan sampai sungai Kerit kering, semua tidak ada air. Dan Elia mendemonstrasikan kuasa Tuhan di Bukit Karmel. Dalam cerita itu, Elia berkata, bujangku, coba engkau pergi ke sana dan lihat. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Pergi lagi lihat ada apa. Tidak ada apa-apa. Hamba Tuhan Elia. Dia bilang pergi lagi. Lihat di sana ada apa. Dia bilang apa? Hanya ada awan sebesar segenggam tangan. Hanya awan sebesar telapak tangan. Apa yang dikatakan? Dia bilang katakan kepada Ahab. Perbaiki keretanya. Pasang kudanya. Lari. Karena akan ada hujan besar. Hanya dengan telapak tangan. Sebesar telapak tangan kecil kelihatan. Tapi mujizat Tuhan besar untuk saudara. Kalau hidupmu berkenan kepada Tuhan. Jangan engkau lihat itu barang kecil. Tidak mungkin, tidak bisa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti melakukan perbuatan besar dalam hidup saudara. Saya orang yang mengalami. Sekarang gereja udah 80%. Udah 3 lebih selesai. Saudara tahu? Ada seorang jemaat bilang begini kepada saya. Om, bikin kotak persembahan di depan jalan. Kesini kan banyak kan? Kalau mobil lewat, terima kasih DB sekian nomor sekian mobilnya. Ya Tuhan memberkati. Hanya 1.000 yang diberikan. Kenapa? Supaya mereka bisa memberkati gereja selesai. Saya bilang tidak. Yang saya baca Alkitab dahulu aku muda, sekarang aku tua. Tak pernah kulihat orang benar meminta
sudah hampir 8 tahun. Saya tidak pernah jalan proposal kemanapun. Saya punya Tuhan hebat. Saya punya Tuhan luar biasa. Kenapa kesalahan saya katakan? Maka saya katakan bukan teori yang saya bicara. Saya bicara fakta. Allah menilai pekerjaan kita. Allah menilai apa yang kau buat di gereja ini. Allah menilai apa yang kau tabur di gereja ini. Ketika engkau memberi, berilah untuk Tuhan dengan hati yang tulus dan hati yang murni. Terlibat dalam kegerakan gereja ini. Kenapa? Karena setiap jerih lelah saudara, setiap apa yang kau lakukan akan engkau tuai. Pada waktunya Tuhan akan menyatakan dirinya kelak untuk saudara dan saya. Amin. Saya percaya gereja ini akan menjadi gereja yang hebat dan luar biasa. Menjadi kesaksian bagi banyak bangsa-bangsa. Menjadi kesaksian bagi GPKRI. Memang sudah menjadi kesaksian. Tapi lebih ditingkatkan. Lebih ditingkatkan. Saya percaya dari tempat ini akan lahir orang-orang yang spesial Tuhan untuk menjangkau kota-kota, menjangkau desa-desa, menjangkau bangsa bagi kemuliaan Tuhan. Engkau mungkin tidak bisa jalan, tapi uangmu bisa jalan. Betul? Amin. Engkau mungkin tidak bisa pergi, tapi hartamu bisa pergi. Engkau mungkin tidak bisa kemana-mana, tetapi engkau punya, itu yang engkau investasikan untuk pekerjaan Tuhan. Saya bilang kepada jemaat, kasih dalam Tuhan, ngengat dan karat akan menguasainya. Tapi tabur hartamu di sorga. Bagaimana engkau mau tabur hartamu di sorga? Tabur dalam pelayanan. Maka investasi di sorgamu tidak akan pernah hilang. Kenapa? Karena Allah memperhitungkan semuanya. Tuhan akan mengganti engkau. Apa sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Amin. Bilang kepada saudara, taburlah untuk Tuhan selama engkau masih ada. Tuhan paling benci orang kikir. Betul? Halo? Bilang kepada teman samping, kalau kamu kikir, tidak berbuah taburan. Bilang gua di samping saudara. Haleluya. Ragu. Berani kamu bilang sebentar nanti di rumah. Setiap taburanmu akan berguna, akan bermanfaat. Saya pikir saya akan selesai firman Tuhan saya, satu hal yang saya perlu sampaikan kepadamu. Setialah sampai akhir, karena mahkota kemuliaan engkau akan terima. Setia dalam apa? Dalam dua hal. Setia dalam proses api pembakaran ujian, dan setia mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada saudara untuk kemuliaan Tuhan dan untuk pekerjaannya. Tuhan memberkati.